Selamat malam saudara, saya Hendrik Toatubun. Kembali menyapa Anda dalam BM News hari ini dengan sejumlah informasi terkini. Kita ke informasi pertama. Presiden Joko Widodo sebut ibu kota negara baru berkonsep Smart Forest City. Pemakai mobil BBM fosil tidak usah pindah ke ibu kota baru Nusantara. Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam acara peresmian Nasdem Tower Selasa 22 Februari 2022 yang disiarkan langsung di YouTube Nasdem TV. Presiden Joko Widodo menegaskan ibu kota negara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur akan tetap hijau. Dia mengatakan jangan ada asumsi bahwa IKN pindah ke sana untuk merusak hutan yang ada. Jokowi juga menyinggung para pemakai mobil BBM fosil agar tidak usah pindah ke Nusantara. Jokowi mengatakan pemerintah akan memberikan prioritas pertama kepada pejalan kaki, kemudian yang bersepeda dan transportasi umum. Jokowi mengajak ketiga kategori masyarakat tersebut untuk pindah ke ibu kota Nusantara. Sedangkan khusus pemobil BBM fosil, Jokowi menyebut sebaiknya tidak usah pindah ke Nusantara. Jokowi menegaskan ibu kota Nusantara berkonsep Smart Forest City. 70% kawasan IKN akan berupa area hijau yang akan dilengkapi dengan pengelolaan transportasi, sistem pengairan, sistem kelistrikan, infrastruktur komunikasi, hingga pelayanan publiknya akan menggunakan teknologi modern. Jokowi mengungkapkan dalam waktu dekat dia akan mengumumkan siapa yang terpilih menjadi kepala otorita ibu kota Nusantara. Sosok yang akan menjadi kepala otorita, kata Jokowi, bukan merupakan tokoh partai politik. Kita ke informasi berikut. Terinspirasi dengan kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah, Bupati Manokwari kunjungi Ganjar Pranowo di Semarang untuk berguru kepemimpinan. Bupati Manokwari Hermaus Indow mengaku terinspirasi dengan model kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dan ingin mempelajarinya secara langsung. Ditemani 3 stafnya, Hermaus kunjungi Ganjar di Semarang. Hermaus tertarik belajar reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi dari Provinsi Jawa Tengah. Dia mengungkapkan terinspirasi dengan Jawa Tengah karena prestasi dan pencapaian pemerintahan yang menurut pihaknya sangat baik, terutama pengelolaan pemerintahan dan pembangunan. Kemudian, kerjasama yang baik antara Wali Kota Semarang dan Gubernur Jawa Tengah juga menjadi contoh untuk dirinya sebagai bupati yang memimpin daerah yang merupakan ibu kota Provinsi Papua Barat, agar bisa berkomunikasi baik dengan gubernur. Dalam pertemuan itu, Ganjar terang-terangan mengatakan pemerintahan akan mendapat hasil baik jika gubernur atau bupati tidak meminta setoran. Ganjar mengaku kedatangan Hermaus ke Jateng untuk belajar mengenai pola kepemimpinannya adalah hal yang menarik karena ingin belajar mencegah korupsi dan selanjutnya reformasi birokrasi. Kota Solo jadi role model Smart City di Indonesia. Kepolisian dan stakeholder pemerintahan Kota Solo berkolaborasi konsepkan Solo Smart City yang telah diresmikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Mapolresta Surakarta, Jumat 8 Februari 2022. Solo ditunjuk sebagai pilot proyek program tersebut karena koordinasi lintas sektoral dinilai telah baik. Seperti diberitakan Divisi Humas Polri, Kapolri mengatakan program tersebut terintegrasi layanan baik milik Polres maupun pemerintah Kota Surakarta yang mencakup pengawasan CCTV lalu lintas dan pelayanan masyarakat lewat aplikasi Eling Solo atau elektronik polisi. Lewat aplikasi itu, masyarakat bisa turut memantau kondisi Kota Bengawan lewat kamera pemantau yang telah disebar di sejumlah titik, mulai dari kecelakaan, kemacetan, dan sebagainya. Sehingga jika ada gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dapat segera ditangani. Dia berharap program tersebut akan terus dikembangkan oleh Polri ke depannya sehingga dapat menjadi contoh bagi kota dan kabupaten lain di Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Kapolri didampingi oleh Kakor-Lantas Polri Irjen Polisi Firman Satyabudi, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi, hingga anggota Komisi 3 DPR RI Eva Yuliana. Kita ke informasi terakhir. Kasus konfirmasi harian COVID-19 menunjukkan tren penurunan secara nasional. Berikut laporan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Demikian BM News hari ini. Terus perbaharui ruang informasi Anda bersama BMTV. Jangan lupa mengupdate informasi terkini setiap harinya di website beritamujizat.com. Saya Hendrik Toatubun pamit undur diri. Sampai jumpa. Salam BMTV. Berita Mujizat TV.